Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita bersyukur pagi hari ini. Kita boleh ada di tempat ini oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang boleh mengangkat kita ke tempat ini oleh anugerahnya yang besar yang selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya. Saat kita mau masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, persiapan hati kita, sebelumnya mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, buat kebaikan kemurahan-Mu, buat kesetiaan-Mu, Bapa, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hingga pagi hari Tuhan kami boleh di tempat ini Tuhan, bukan kuat dan gelah kami, tapi karena anugerah-Mu sajalah yang boleh Tuhan menyertai kami. Hingga pagi ini kami ada di tempat ini, hanya satu tujuan kami Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu untuk berbakti dan beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian kami, penyembahan kami, bahkan doa kami kepada Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini Bapa. Terus begitu Tuhan, curahkan Roh-Mu dalam bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami Tuhan menjadi ibadah yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dari setiap hati kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Teruskan uruskan hidup kami Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan di hadapan-Mu hari ini. Kami angkat hidup kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Kami bukan menyembah Allah yang mati, tapi kami menyembah Allah yang hidup. Tuhan Yesus, terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu yang boleh Tuhan membangkitkan hidup kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terpujilah nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang berat Tuhan Engkau berikan kebaikan dalam nama Yesus. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Roh Kudus, ambil alih ibadah kami pagi hari ini. Roh Kudus, ambil alih hidup kami pagi hari ini Bapa. Dari setiap ibadah yang kami lakukan hari ini, setiap pujian penyembahan yang kami bahkan doa kami kepada Tuhan, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sebab Allah kita adalah Allah yang hidup, amin. Dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yaitu Yesus, anak Allah. Haleluya. Terus bersatu,
Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Buat karya pengorbanan-Mu Tuhan yang sudah menebus dosa kami Bapa. Buat darah-Mu yang tercurah untuk menebusnya dosa-dosa umat-Mu Bapa. Terima kasih-Mu yang terindah, itulah yang boleh memberikan setiap hati kami. Haleluya. Kasih yang terindah
Bapak kami lah untuk menyaksikan otobus. Dimanapun kami Tuhan berdiri, dimanapun kami Tuhan pergi, Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Bagi yang siap bersorak-sorai pagi hari ini, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara hari ini menikmati hadirat Tuhan? Amin. Ada amin saudara. Haleluya. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara berdiri. Haleluya. mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Hari ini juga di tempat ini mujizat Tuhan terjadi. Karena kita
kita masih boleh beribadah kepada Tuhan, masih boleh memuji menyembah Tuhan. Amin. Itu adalah mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Saat ini kita terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Oh, Yesuslah segalanya dalam kehidupan kita.
hati kami secara pribadi. Come Holy Spirit, jamahlah kami ya Tuhan. Tidak seorang pun di antara kami yang terlewatkan dari jamahan Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengisi, masuk dalam hati kami yang paling dalam, dan meletakkan firman-Mu, supaya firman Tuhan jatuh di tanah yang baik, jatuh di tanah yang subur. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Allah yang menumbuhkan, memberkati sampai 100 kali lipat. Jelikan mata yang buta, bukakanlah pikiran kami, lepaskanlah dari segala belenggu-belenggu dosa, lepaskanlah kami dari segala belenggu-belenggu dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus datanglah kerajaan-Mu. Bangunlah jemaat-Mu di atas batu karang yang teguh, supaya alam maut tidak menguasainya. Di dalam nama Yesus datanglah kerajaan-Mu, dan pulihkanlah kami di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya saudara. Berterima THR harusnya tambah semangat. Shalom. Iya, puji Tuhan, dapat gaji double bulan ini. Nah, hari ini saudara, saya masih menyampaikan tentang kelahiran gereja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rata-rata kita semua merayakan hari kelahiran kita, bahwa atas kehendak Tuhan manusia dilahirkan dari rahim ibunya. Selama 9 bulan kita dilahirkan, dan kita dikandung dan dilahirkan. Makanya orang melahirkan hari kelahirannya dengan harapan panjang umurnya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah Tuhan juga melahirkan jemaat, Tuhan juga melahirkan gerejanya, Tuhan juga melahirkan kita sebagai orang yang percaya. Itu juga butuh proses. Dari mana kekristenan kita dilahirkan? Apakah kekristenan saudara dilahirkan karena berdasarkan genetika? Ayah saya, ibu saya Kristen, sehingga saya pun harus menjadi Kristen. Itu Kristen yang dilahirkan dari genetik. Itu Kristen yang dilahirkan dari hidup yang lama. Tubuh kita ini di dalam perjanjian baru disebut hidup yang lama. Amin. Nah ini tubuh yang saudara lihat ini tubuh yang lama. Jadi kalau kita menjadi Kristen karena dilahirkan dari tubuh jasmani orang tua kita, itu adalah sebuah agama. Nah saudara, tetapi kekristenan yang sesungguhnya dia harus dilahirkan dari 2 hal. Nah salib harus membuat kita pertama lahir dari Roh Kudus. Yang kedua kita harus lahir dari firman Allah. Katakan amin. Nah kekristenan harus lahir dari Roh dan harus lahir dari firman. Dan dua-duanya ini sama. Firman itu adalah Roh dan Roh itu adalah firman. Nah saudara perhatikan, Yesus pernah memberikan satu perumpamaan, bahwa gandum itulah benih yang ditaburkan oleh Tuhan Yesus. Dan murid-muridnya bertanya, dari manakah ketika gandum itu tumbuh, lalang juga tumbuh? Maka Yesus mengatakan, gandum itu saya yang tabur, tapi kalau lalang itu iblis yang tabur. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kedua-duanya tumbuh berdekatan. Lalang tumbuh di antara gandum, gandum tumbuh di antara lalang. Kemudian murid-muridnya berkata, haruskah kami cabut lalang-lalang itu? Tuhan berkata, jangan. Akhir zaman akan dicabut. Lalang akan dilemparkan ke dalam gandum, ke dalam api. Gandum akan dibawa ke dalam lumbung. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah sekalipun gandum dan lalang ini tumbuh berdekatan, mereka tidak sama. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena Yesus mengajarkan bahwa gandum adalah benih yang ditaburkan oleh Tuhan, maka kalau ditanam biji gandum, maka akan keluar pohon gandum. Ketika pohon gandum yang keluar, maka akan menghasilkan buah gandum. Amin. Saudara, Yesus juga mengajarkan bahwa akulah pokok anggur,
kamulah ranting-rantingnya. Dan ranting-ranting itu dibersihkan supaya menghasilkan buah, dan buahnya disebut buah anggur. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjanjian baru, orang Kristen harus lahir dari rahimnya firman. Orang Kristen harus lahir sehingga pohonnya sama dengan buahnya. Amin. Saudara, perjanjian baru mengajarkan untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Karena aku adalah rumah Tuhan. Aku adalah bait Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menjadi gereja yang hanya ingin dekat dengan Tuhan, tetapi dia tidak bersekutu dengan Tuhan. Saudara, pohon rambutan bisa ditanam berdekatan dengan pohon jambu. Ketika besar, pohon jambu akan menghasilkan buah jambu, dan pohon rambutan akan menghasilkan pohon rambutan, sekalipun mereka dekat. Satu hal yang mau saya tanyakan hari ini kepada kita, apakah kekristenan kita dilahirkan dari rahim yang sama? Kalau tidak, buahnya berbeda. Amin. Genetik DNA saya akan sama dengan Enos, Benaya, Fanya, saudara, karena mereka lahir dari darah daging saya. Ada miripnya. Kebanyakan orang Kristen sekarang, dia hanya dekat dengan Tuhan, tapi ketika berbuah, ternyata yang satu lalang, yang satu gandum. Saudara, ternyata salib tidak membuat kita lahir dengan buah yang sama persis dengan pohonnya. Makanya dikatakan Tuhan, kalau engkau mati bersama dengan aku, maka engkau akan hidup bersama dengan aku. Jikalau engkau mati bersama dengan aku, maka engkau akan memerintah bersama dengan aku. Itu sama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Apakah saudara menjadi orang Kristen yang dekat dengan buah yang berbeda? Yudas dekat dengan Tuhan, bahkan disebut murid Tuhan. Secara jasmani Yudas 3,5 tahun disekolahkan. Kalau ibarat kuliah ini lebih dari S1 ini, saudara. 3,5 tahun, 24 jam dia bersama dengan Yesus. Dia tidak hanya mendengar khotbah Yesus, tetapi dia juga melihat teladan Yesus. Dia tidak hanya melihat teladan Yesus, tetapi dia juga menyaksikan karya-karya perbuatan Tuhan 24 jam. Ibarat kuliah ini, saudara, ini lebih daripada S1. Bahwa dia belajar dengan Yesus, dengan kehidupan Yesus, dengan pengetahuan Yesus, dengan segala kemampuan Yesus. Dia berada dengan Yesus, bersama dengan Yesus, siang malam bersama. Tapi buah yang dihasilkan Yudas tidak sama. Buah yang dihasilkan Yudas adalah pengkhianatan, sehingga dia mencium Yesus sebagai tanda pengkhianatannya, supaya orang menangkap Yesus. Saudara, akankah kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita semakin jauh berkhianat dari Tuhan? Bangsa ini memuji aku dengan bibirnya, kata Tuhan, tapi hatinya jauh daripadaku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini harus kita menjadikan salah satu, bahwa kekristenan itu harus lahir dari benih yang berasal dari Tuhan, bukan yang berasal dari iblis. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, benih yang dari iblis tidak akan pernah masuk ke dalam lumbung, sekalipun dia serupa dengan gandum. Tetapi benih yang dari iblis disebut lalang, maka dia akan dilempar ke dalam api. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya tunjukkan salah satu contoh, ya, siapa orang yang akan dilemparkan ke dalam dapur api neraka. Ingat saudara, iblis datang ke dunia, iblis datang menjatuhkan manusia, bukan dalam bentuk jahat, tetapi iblis datang dalam bentuk baik. Baik belum tentu benar, saudara. Makanya kekristenan kalau tidak lahir dari firman Allah, kalau dia tidak lahir dari benih yang dari Tuhan, maka tidak akan pernah berbuah. Kekayaan bukan buah. Saudara berhasil jadi orang paling kaya, saudara berhasil jadi orang paling pintar, itu bukan buah yang dihasilkan dari roh. Saudara, waktu Yesus bertemu dengan iblis,
Bertemu di mana? Bukan di kafe, bukan di caki-biki itu. Ya, bertemu di padang gurun. Dan ketika iblis bertemu dengan Yesus, iblis juga ingin melahirkan Yesus menurut versinya iblis. Bagaimana supaya Yesus ini taat kepada iblis? Iblis tidak menerkam Yesus. Iblis tidak menggigit dan tidak menakuti Yesus. Iblis datang dan berbicara kepada Yesus. Kalau kau lapar, kau bikinlah batu ini jadi roti. Apakah itu nasihat yang buruk? Nasihat yang buruk adalah kalau iblis bilang, kau lapar, ayo kita mencuri. Ayo kita ke kebun orang, kita panen berodolan orang. Kita jual, kita dapat uang. Tapi iblis tidak punya nasihat begitu. Makanya anak-anak kalian harus punya kepekaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus, kau kan anak Allah. Ya, kau lapar. Ayo kita ambil. Di sana berbuah pisang orang, kita ambil. Kalau itu nasihat iblis, saya yakin. Jangankan Yesus, ya, Pak Hotang akan melawannya. Ada uang untuk beli pisang. Kalau hanya itu nasihat iblis, saya rasa semua kita bisa melawannya. Amin. Kalau tidak bisa, ya kebangetan itu. Tetapi apa kata iblis? Kau kan anak Allah. Kau hebat. Kau turun dari surga. Kau paten kau. Kau jago. Kau bikin batu ini jadi roti. Di mana salahnya coba? Dan banyak orang sekarang mengatakan, apa dosaku? Apa salahku? Di mana salahnya? Sehingga koruptor di Indonesia begitu ditangkap dia masih bisa bilang sarang ini. Ya, ketika koruptor ditangkap dia masih bisa bikin victory. Dia masih bisa cuci mulutnya dan berbilang saya tidak bersalah. Nah, saudara, di mana salahnya iblis ketika dia bilang kau bikin batu ini jadi roti? Tapi Yesus bukan dilahirkan dari rahim manusia. Dia turun dari surga dengan kualitas. Saudara, dia turun dari surga dengan benih surgawi. Nah, benih ini penting. Makanya ketika Gabriel berkata kepada Maria, Maria, bersediakah kau mengandung? Bahwa bayi yang dikandung dalam rahimmu itu adalah benih dari Roh Kudus. Dia akan menjadi juru selamat. Dia akan menebus dosa manusia. Kasihlah namanya, berilah namanya Yesus, karena dia akan menjadi juru selamat atas semua orang. Itu benih. Saudara, itu bukan lalang. Nah, apa kata Yesus yang lahir dari benih, yang datang dari Allah itu? Hai iblis, manusia tidak saja makan dari roti, tapi manusia dia makan dari setiap perkataan Allah. Amin. Yesus sama buahnya dengan Tuhan, sama, tidak ada bedanya dan tidak ada penyimpangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ketika Yesus, kalaulah Yesus waktu itu mau membuat batu jadi roti, maka saudara, orang akan menilai di mana dosanya, di mana salahnya. Nah, ini yang saya mau kasih tahu tentang dosa. Dosa artinya hamartia. Hamartia itu artinya meleset. Meleset itu ketika dia seolah-olah tidak bersalah. Misalnya bapak tentara atau polisi latihan menembak, ya hamartia itu. Dan ketika ada sisi sasaran tembak yang sudah ditentukan, melesetlah sekitar setengah senti dari sasaran tembak, dari titik sasaran, maka pelatih akan mengatakan hamartia. Artinya apa? Meleset. Walaupun setengah senti meleset dari titik sasaran yang sesungguhnya, mereka akan bilang gagal.
Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara mau masuk dalam kerajaan surga, ya maka pertama saudara harus pikul salib. Saya mau beritahukan hal yang sesungguhnya, bahwa mau masuk surga harus pikul salib. Amin. Nah, harus pikul salib. Boleh gak? Bolehkah Pak Pendeta? Tidak. Tidak boleh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat dulu dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. Ya. Lukas 9:23 saya baca. Ayat 24 jemaat yang baca sampai ayat 27. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Silakan 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ayat 27 sama-sama 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, barang siapa mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Gereja harus lahir. Gereja itu harus punya beban. Gereja itu jemaat orang yang percaya harus punya pikul. Apa yang saudara pikul? Salib. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa harus pikul salib? Boleh gak kita tanggalkan salib sedetik saja? Boleh gak kita lepaskan salib itu sebentar saja selama saudara percaya kepada Tuhan? Nah, sekarang saya tanya, sekarang kondisi saudara dalam pikul salib atau tidak? Ya, apakah hari ini saudara sedang pikul salibmu atau sedang melepaskan salibmu? Nah, kita kan harus tahu itu saudara, karena salib yang kita pikul bukan aksesori, bukan benda seperti yang dipikul salib di Golgota. Itu sekali. Yesus cukup disalibkan sekali, dan engkau jangan menyalibkannya untuk kedua kali. Amin. Nah, saudara, kayu yang dipikul salib di Golgota itu benda. Ya, itu lambang. Itu satu yang faktual. Tapi salib yang dipikul orang Kristen sekarang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang harus tahu, saya mau jelaskan hari ini, salib apa yang kita pikul? Apakah kita sedang memikul salib itu atau kita sedang melepaskannya? Ketika kita melepaskan salib, maka kita tidak layak. Kita tidak layak. Baca dulu Matius 10:38. Silakan di Matius 10:38. Ya, silakan Matius 10:38. 1, 2, 3. Amin. Barang siapa tidak
memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kira-kira apa yang harus kita pikul? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita ini memikul salib, saudara. Yang memikul salib ini hanya jasmani kita, manusia lama kita. Ya, manusia lama kita. Coba buka dalam Roma pasal 6. Ya, Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Roma 6 ayat 6. Saya bacakan buat kita. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib. Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Siapa yang merasa bahwa dosa lebih kuat dalam dirinya? Siapa yang tidak sanggup melawan dosa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah itu kan harus dipertanyakan di mana dia sekarang, pikul salib atau tidak. Bahwa manusia lama kita telah turut disalib supaya tubuh dosa hilang kuasanya, hilang kekuatannya, hilang kemampuannya, hilang daya tariknya. Jangan menyerah sama dosa, jangan kalah sama dosa, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada. Saudara tahu dosa, tapi dikerjakan terus. Saudara tahu itu pelanggaran, saudara kerjakan, bahkan saudara nikmati sampai 271 triliun. Makanya di Bali orang sekarang netizen ini memang pintar. Dulu kan 217 berdua satu tujuan. Ya, nah sekarang di Bali 271 berdua tujuan satu. Ya itu namanya netizen lah. Saudara, manusia lama kita harus disalib supaya tubuh dosa hilang kuasanya, supaya saudara muncul kualitas itu, supaya saudara muncul sebagai orang Kristen yang punya kualitas surga. Ya, kita harus jadi orang Kristen dengan kualifikasi surga. Orang Kristen yang tinggal di dunia harus punya kualifikasi surga. Dia harus punya standarisasi surga. Amin. Nah, bingung kan saudara? Nah, apa turunan dari salib ini? Apakah kita sedang pikul salib? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Markus pasal 12 ayat 40. Ya, di situ ada seorang janda. Tidak apa-apa ya, kita baca-baca aja ayat ini. Karena firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Saudara buka Markus 12, tolong operator agak cepat. Ya, dikatakan begini firman Tuhan. Pada suatu kali ayat 41, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Berarti waktu Yesus khotbah orang kaya banyak ya. Ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ayat 43. Silakan Bapak Ibu, 2, 3. Sama-sama 2, 3. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, kebaktian seperti ini. Dan Yesus pergi ke peti persembahan. Dia bawa murid-muridnya. Menurut kalian, di banyak orang di tempat ini yang memasukkan persembahan,
orang-orang kaya memberikan persembahan. Tetapi seorang janda miskin memberi dari kekurangannya. Orang kaya memberi dari kelimpahannya. Seorang janda memberi dari kekurangannya. Yang mana yang pikul salib? Yang mana yang terrobek dagingnya? Tadi kita sudah baca bahwa manusia jasmani kita harus pikul salib sehingga hilang kuasanya. Halo. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi ke gereja juga orang harus pikul salib. Kalau memberi dari kelimpahan itu biasa, nggak perlu jadi Kristen. Tapi Yesus mengajarkan memberi dari kekurangan itu salib. Dan pertanyaannya, ada nggak orang yang bisa? Ada. Itu makanya Injil ini, saudara, luar biasa. Tidak ada kompromi dengan daging manusia. Nah, kami aja masih kurang. Kenapa kami masih memberi Tuhan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, memberi dari kekurangan, jasmani robek, kantong-kantong pun robek. Tetapi ketika robek daging kita, yang keluar apa? Manusia rohani kita. Nah, saya pernah bilang, siapa sesungguhnya manusia yang rohani itu? Saya kemarin, saudara, di penjara saya kasih contoh. Menurut saudara, apakah saya manusia rohani? Semua orang di penjara itu bilang, ya Bapak rohani. Kenapa kalian menilai saya rohani? Karena Bapak pekerjaannya seorang pendeta. Bapak berkhotbah. Bapak memberitakan firman Allah. Bapak hidupnya selalu dalam ibadah-ibadah, kebaktian, doa-doa. Jadi itu kan dasar kalian melihat saya sebagai orang yang rohani. Itu pekerjaan saya. Tapi apakah saya sesungguhnya manusia yang rohani? Tidak, itu ukurannya. Ukuran saya menjadi manusia rohani adalah apakah tubuh saya sudah saya sangkal, apakah daging saya sudah saya robek, sehingga yang keluar, yang mati tubuh, yang keluar manusia jasmani. Ngerti? Halo, ini saya kerjakan bukan sebagai manusia rohani, ini profesi. Ya, tapi manusia rohani saya yang sesungguhnya terletak pada kemampuan saya menyangkal daging saya. Saudara, apakah saya sebagai manusia punya rasa ingin kaya? Saya mau jawab ada. Itu yang harus saya sangkal. Saudara, adakah saya merasa seperti Rasul Paulus? Apakah kalian pikir Rasul Paulus tidak pernah kekurangan? Tapi ketika Rasul Paulus kekurangan, dia tidak bilang aku tidak pernah merugikanmu, aku tidak pernah minta-minta sama kalian. Aku mencukupkan diriku saat aku kurang, saat aku berkelimpahan. Tuhan mencukupkan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Dia salibkan diri. Saudara, apakah seorang hamba Tuhan rohani? Terletak pada kemampuannya menyangkal dagingnya. Nah, saudara tahu, ketika kami juga punya kebutuhan, kita manusia juga perlu makan. Listrik di rumah dibayar pakai uang. Air di rumah juga bayar pakai uang. Beras juga kita harus beli pakai uang. Nah, ketika kita tidak punya uang, kita tidak boleh ngomong sama orang. Kita tidak boleh mengadu sama siapapun. Itu integrity. Salib harus robek, tidak boleh ngomong. Ayo, siapa yang pernah saya minta? Keluarga saya juga saudara boleh bebas tanya. Pernah nggak si Ulon, pendeta itu, bicara tentang kekurangan? Saudara, abang saya juga selalu nanya,
Pagi bro. Sehat, sehat. Bagaimana aman? Aman. Saya tahu maksudnya aman itu. Aman kau di situ aman. Padahal lagi tidak aman-aman aja. Sangka begini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan betapa robeknya daging seorang janda, tidak punya suami, tidak punya tempat mengamu, bertemu dengan Yesus. Dia salibkan dagingnya di kebaktian itu. Dia tanam tubuhnya, dan Yesus berkata, ibu janda ini memberi dari kekurangannya. Itulah orang yang lahir dari rahimnya Kristus. Amin. Ya. Jangan sekarang disebut MK itu, mahkamah kalkulator. Jangan saudara bawa hitung-hitungan akuntansi akuntabel saudara ke gereja. Kalaupun saudara bawa, siap nggak disalibkan? Nah itu salib, itu yang saudara harus pikul. Nah ketika saudara tidak siap, tidak, berarti sedang meletakkan salib itu. Halo, halo. Itu sedang pikul salib atau sedang meletakkannya? Tepuk dada tanya selera. Saudara yang tahu jawab. Amin. Ya. Saudara, nah saya kasih tahu lagi supaya kita tahu perbandingannya. Saya lagi pikul salib atau sedang saya letakkan salib saya? Kalau engkau malu karena firmanku, tadi kita sudah baca. Kalau engkau malu karena perkataanku, kata Tuhan. Kalau engkau malu karena firmanku, kata Tuhan, kamu nggak layak. Makanya logika kita berpikir, kalau saya tanya saudara, siapakah orang Kristen yang bisa memberi sama Tuhan, mengembalikan kepada Tuhan? Kalau ada yang lebih miskin dari ibu janda, saya bebaskan dia. Adakah di gereja ini yang hadir hari ini mendengar firman Tuhan, tingkat ekonominya lebih rendah dari ibu janda? Angkat tangan. Ya, uang gereja saya kasih nanti semua. Serius, ya Bu Arlu ya. Nah, kasih. Kita kasih. Kalau ekonominya di bawah ibu janda yang hanya punya 2%. Saudara bisa bayangkan, ibu janda 2% pun Tuhan bilang dia mampu memberi, sehingga kualitasnya berada di antara orang-orang kaya. Orang-orang kaya pikir ternyata dia pergi, dia sedang pikul salibnya. Makanya sama sekarang jangan kendor. Orang bilang jangan kendor, cari uang, apa-apa cari uang, apa-apa cari uang. Tetapi kalau untuk Tuhan kendor amat. Ya, nah ia dalam kitab Matius pasal 5. Nggak nyaman daging kita ya kan? Nah ini kan saya harus salibkan daging saudara, nggak ada salib dipaku. Ya, paku 5 inci lagi. Ngapain lah ke gereja tadi tiba-tiba disalib kayak gini? Ayo baca Matius 5:29. Baca. Oke. 2, 3. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, mata itu jasmani bukan? Kalau saudara dikubur, mata ikut dikubur nggak? Mata dikubur jadi apa? Jadi tanah. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau,
Ya, karena rata-rata orang mengedipkan mata selalu yang kiri dikedipkan yang mata melihat kanan. Ada yang suka main mata? Ada. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Sakit baik. Nah, itu salib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu jelas salib memisahkan kita dari tubuh jasmani. Nah, ini kualitas. Makanya Kristen itu standarnya surga. Standarnya surga. Saudara, kualifikasinya surga. Bukan standar nasional Indonesia, tetapi kita standar kerajaan surga, SKS. Amin. Nah, salib itu harus melahirkan kita dengan standar kerajaan surga. Berdosa matamu, cungkil matamu, buang matamu. Lebih baik engkau masuk surga dengan satu mata. Makanya nanti di surga itu banyak yang enggak lengkap itu. Mana telingamu? Udah aku buang. Daripada aku masuk neraka, biar aku buang. Ya. Mana pacarmu? Iya. Udah aku buang pastor. Daripada itu buat aku ke neraka, campakkan. Udah aku putuskan. Halo yang remaja-remaja, yang pemuda ini. Saya jumpa nanti di surga Maniko. Nah, saya sering jumpa sama dia di stadion. Ya, nanti saya di surga jumpa. Niko, mana cewek yang selalu maraton sama kau di stadion? Udah aku buang orang. Lebih baik aku masuk surga tanpa dia daripada aku masuk neraka bersama dia. Nah, itu baru. Amin, Niko. Amin enggak? Iya. Jadi saudara, kalau anak muda, lebih baik engkau masuk surga jomblo daripada masuk surga berdua-dua, tapi daripada berdua tapi masuk neraka. Amin. Pilih mana? Oh cantik om, ini barang baru, nggak ada yang kayak gini lagi. Nah, itu salib. Mungkin ketika kita buang kekasih hati kita, belahan jiwa kita kelepek-kelepek, makan nggak mau, minum nggak mau. Ya jangan pula sampai ke gereja nggak mau. Ya, nah, jadi kalau sedang berpacaran juga harus pikul salib. Kalau tidak satu arah, engkau akan meleset. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini kekristenan. Nah, saya mau ingatkan anak-anak remaja kita. Karena dulu saya berpandangan begini, saudara. Enak muslim itu ya. Batu aja ada doanya. Datang petir ada doa. Ada ucapannya. Ini orang Batak. Begitu datang petir malah bercarut. Nah, ya, waktu saya melatih pegawai baru di lapas itu. Nah, kadang-kadang kita secara normatif orang Kristen itu kalah. Orang Islam pagi 5 subuh udah sholat. Nanti jam 12 siang udah sholat. Nanti jam 3.40 udah sholat lagi. Maghrib udah sholat lagi. Isya udah sholat lagi. Malam lagi, tahajud lagi. Complicated. Mereka taat gitu. Ya, belum lagi mereka melakukan aturan-aturan yang lain, menjalankan 5 rukun Islam, belum lagi naik haji. Ya, wah sempurna kan mereka selalu mengatakan ini agama sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna. Secara kasar mata, waktu saya masih belum kenal Yesus, saya berpikir, karena dulu mau Nabi Islam Mi'raj, saya harus ke sekolah, bawa nasi, bawa ini, baca doa. Soalnya saya, orang Kristen cuma ke gereja sekali seminggu.
Sampai di gereja pun itu tidur. Terus di mana lebihnya? Saudara, nah kita ke gereja keluar masuk bisa. Bosan dalam gereja merokok sebatang habis itu masuk. Gak ada yang marah. Terus saudara sebagai kita di mana lebihnya coba? Sudahkah saling menemukan saudara punya kelebihan? Apa kata Tuhan Yesus? Kalau ada saudaramu bersalah, engkau harus mengampuninya 70 kali 7 kali dengan orang yang sama. Halo? Nah, itu salib. Kalau saudara itu sedang pikul salib, engkau punya kualitas. Amin. Dengan harus merelakan pipi ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Mana yang suka? Mana yang lahir dari salib? Mana yang lahir dari norma? Makanya salib melahirkan orang dengan standar surga. Amin. Amin. Itu pikul salib. Karena apa? Kenapa mereka bermusuhan? Kenapa orang Kristen pikul salib? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu jauh lebih sulit. Saudara, itu kekristenan. Itu kualitas. Amin. Jumpa musuh, doakan musuhnya. Orang buat kejahatan, balas dengan kebaikan. Itu jauh lebih berkualitas. Makanya kekristenan tidak agama, tidak normatif. Dia hanya karena normatif itu tuh daging ini sudah disalibkan. Amin. Daging ini sudah dipaku supaya muncul manusia rohaninya, supaya keluar manusia rohaninya. Amin. Itu salib. Nah, saya mau bilang Kristen murah. Walaupun saudara hanya ibadah sekali seminggu, tapi saya harap janganlah molor, janganlah sampai tidak sekali seminggu. Jadi saudara, mungkin ada yang jawab, iya Pak Pendeta, tidak apa-apa lah sekali seminggu, tapi salibnya dipikul tiap hari, alhamdulillah. Amin. Ya. Nah makanya sekarang ke gerejanya lagi pikul salib atau letakkan salibnya. Oh, kita sekarang sedang tersinggung sama orang. Mungkin kita sekarang sedang marah sama orang. Sampai di gereja ini ada nggak saudara doakan orang yang saudara sedang benci itu? Ada nggak sampai di gereja saudara doakan orang yang saudara tidak suka itu? Yang membuat tersinggung perasaanmu. Ketika engkau sampai di gereja ini, engkau pikul salib, engkau akan doakan dia. Amin. Itu salib. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa bangganya Tuhan Yesus melihat anak-anaknya hidupnya memikul salib. Makanya tidak ada dendam. Karena kita ke gereja ini untuk mengampuni. Amin. Saudara baca Galatia 5:24. Dia memang bola balik sini aja ya semenjak pasca ya Jumat Agung ya. Oke, Galatia 5:24. Mari kita baca saudara. 2-3. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin. Nah, ketika salib menyalibkan daging, maka yang keluar rohnya. Amin. Jadilah dia manusia rohani. Saya berkhotbah belum tentu jadi orang rohani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah saya bisa jadi hamba uang? Bisa.
Kalau tidak salibnya dipikul tiap hari, makanya ada hamba Tuhan juga yang bisa jatuh dalam dosa. Ada juga pendeta yang bisa jatuh dalam perzinahan. Banyak orang dia khotbah tiap hari. Makanya kalau pendeta juga ada pikul salibnya tiap hari. Makanya bahaya kalau udah berada dalam zona nyaman. Ya sama dengan saudara. Apakah saudara menilai seorang pramugari itu makhluk yang ramah? Iya Pak, ramah. Pergi saudara naik pesawat, sampai dalam pesawat, selamat pagi, selamat terbang bersama kami. Bapak seatnya nomor berapa? Disebut. Ya, nomor sekian. Kadang-kadang ada yang cowok iseng, di mana itu ya? Mesti Pak saya antar. Dia antar. Dibawakan lagi kopernya. Sini Pak saya naikkan. Padahal dia biasanya tanda 60 kilo naik ini begini ya. Koper yang 10 kilo nggak naik. Banyak juga bapak-bapak ngekek itu. Ya, tandem salib 50, bam, terbang begini. Tiba di depan pramugari, koper yang 8 kilo aja nggak bisa. Sini Pak saya bantu. Silakan. Bengkek kali dia. Baik gak pramugarinya? Baik gak? Habis itu jumpalah pramugari yang sama di parkiran. Sini Pak Watan, saya bawakan kopernya. Dia ngomong gitu. Dilihat pun enggak. Kan gak ramah dia. Dia ramah karena profesi. Iya kan? Jumpa di ruang tunggu. Ditegurnya tadi waktu di pesawat baik. Selamat datang. Bapak seatnya nomor berapa? Saya mau di pangku aja. Karena jantungku udah kuat ya sama deh. Makanya bapak-bapak jangan pesawat sendiri bu. Takutnya dia minta pangku alasan jantung. Ada nggak bapak-bapak yang pernah coba kayak gitu? Pramugari, jantung saya ini nggak kuat, mau jadi pangku. Iya Pak, nanti saya taruh di bagasi aja bapak sekalian. Ya, saudara, dia nggak ramah. Dia ramah karena manajemen. Dia ramah karena profesi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, seorang yang rohani bukan karena profesi. Sejauh mana dia bisa sandal diri. Amin. Salib harus melahirkan kita sebagai standar surga. Yesus harus mengakui ini benih yang kutabur. Namanya gandum. Amin. Yang itu benih yang ditabur iblis. Namanya lalat. Sama-sama hidup, yes, sama-sama hidup. Tapi yang satu masuk ke dalam lumbung, yang satu masuk ke dalam pembakaran. Walaupun berdekatan. Dan saya berharap di gereja ini semuanya benih yang ditabur Yesus. Amin. Namanya gandum. Dia harus berbuah. Amin. Harus masuk lumbung. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Bantu saya kurang hafal lagi. Haleluya. Sumber kemuliaan
kehilangan nyawanya karena salib, Yesus berkata, aku akan mengganti. Karena salib kita kehilangan uang kita seperti ibu janda, maka Tuhan mengganti. Kalau engkau kehilangan waktu karena salib, karena Tuhan, Tuhan akan mengganti. Kalau engkau kehilangan jabatan, engkau kehilangan kekasihmu karena salib, karena Yesus, Tuhan akan mengganti. Kalau engkau kehilangan pekerjaan karena salib, karena Yesus, Tuhan bilang, aku akan kembalikan. Hilang nyawamu karena aku akan kembalikan. Itulah garansi dari Tuhan. Karena kita hidup tidak hanya dari roti saja, kita hidup dari setiap perkataan-perkataan yang dikatakan Tuhan. Datanglah kerajaan dan jadilah kehendak. Apa yang Tuhan katakan hari ini itu sempurna dan benar. Itu berlaku sampai kepada masa yang kekal, masa yang akan datang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami bukan benih yang ditaburkan iblis. Kami adalah benih yang ditaburkan Yesus. Kami adalah gandum yang akan dibawa ke lumbung. Kami bukan lalat yang akan dibawa ke pembakaran. Tuhan Yesus tinggal di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Supaya di mana Engkau berada, di situ kami berada. Kami mati bersama Engkau, kami hidup bersama Engkau. Kami dikubur bersama Engkau, kami bangkit bersama Engkau. Kami disalibkan supaya tubuh dosa kami hilang kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya undang jemaat kita yang dari tabung dan diberikan. Inilah jemaat kita yang sudah lebih kurang hampir 3 bulan kita layani, dan ini menjadi jemaat mula-mula kita akan memberikan kesaksian pujian. Ayo Pak Senambela, biar jemaat kita bisa melihat. Silakan maju ke depan. Jemaat akan membawakan sebuah puji-pujian bagi kita. Nah, setelah